Halo semuanya, selamat datang di playlist Study With Me. Di video kali ini, yang kalian tunggu-tunggu, kita akan coba install React.js menggunakan NPM. Kita akan coba pelajari gimana cara installnya, gimana cara pakainya, ada apa aja di dalamnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, siapkan dulu kopi dan mari kita intro dulu. Are you ready? Let's go! Informasi aja, jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, di playlist ini kita akan belajar bareng, belajar ngoding bareng, pokoknya kita akan belajar hal-hal yang berbau dengan teknologi informasi, mau programming, mau UI UX design, pokoknya hal-hal yang seru lah. Dan spesial di seri kali ini, kita akan belajar React.js. Sedikit mengenai React.js, nah jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu React.js, nah sebenarnya React.js bukanlah sebuah framework murni, melainkan sebuah library yang dibangun dengan JavaScript. Tapi jangan salah, walaupun React.js ini adalah sebuah library, dia memiliki fitur layaknya sebuah framework. Dan React.js juga sudah digunakan oleh banyak sekali perusahaan besar karena dikenal dengan kinerja yang stabil dan juga performanya yang oke. Nah, React.js ini dikembangkan oleh Facebook. Siapa doi yang nggak kenal Facebook? Jadi nggak usah khawatir lah. React.js ini dibuat oleh software engineer-nya Facebook bernama Jordan Walker dan cukup lumayan populer di tahun 2002 ini. Jadi buat kalian yang pengen belajar React.js lebih dalam, silahkan kunjungi aja playlist Study With Me yang ada di channel ini. Saya sarankan untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan tekan tombol like-nya supaya videonya nggak tenggelam, oke? Dan nggak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung saja gimana cara install React.js, gimana cara pakainya, dan langsung saja kita ke monitor. Let's go! Oke, teman-teman. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk kita bisa menggunakan React.js ini. Yang pertama, menggunakan link CDN atau menyematkan sebuah link di dalam source code kita langsung. Penggunaan link CDN ini kurang direkomendasikan untuk project berskala besar. Karena apa? Karena teman-teman akan kewalahan dalam memanage source code yang akan teman-teman buat. Nah, sebenarnya menggunakan link CDN ini udah pernah kita lakukan ya di video-video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya sarankan untuk tonton aja dulu video pengantarnya. Dan di video kali ini kita akan coba install React.js menggunakan NPM atau dengan menggunakan CLI ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita menginstalnya ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan dulu atau ada istilahnya software requirement-nya. Nah, software requirement-nya itu ada apa aja? Yang pertama itu ada Node.js dan juga NPM. Nah, jadi buat teman-teman yang belum download atau terinstall Node.js di komputernya, silakan diinstal aja dulu. Kunjungi aja websitenya, itu ada di nodejs.org. Teman-teman boleh pergi ke halaman downloads. Nah, katanya di sini last version-nya itu ada di 16.15.1 ya. Dan dia udah include NPM versi 8.11. Oke, teman-teman di sini boleh download aja dulu, sesuaikan dengan sistem operasinya masing-masing. Ada Windows, ada macOS, dan juga lain-lain. Nah, di sini aku akan menggunakan Windows Installer. Teman-teman boleh diklik aja, aku simpannya di desktop aja ya, supaya mudah gitu dalam carinya. Kita save, kita tunggu proses downloadnya selesai. Dan jika proses downloadnya sudah selesai, teman-teman boleh klik di bagian sini, terus tampil dalam folder. Nah, di sini tinggal double klik saja, teman-teman menginstal sebuah software seperti biasanya ya. Nah, ini tunggu aja sampai proses installnya selesai. Dan seperti biasa, di sini teman-teman tinggal klik tombol next saja, terus di sini ada agreement atau license agreement ya. Di scroll-scroll aja, silakan dibaca-baca dulu. Kalau misalkan udah setuju dengan license agreement-nya, silakan dicentang, lalu klik next. Lalu ini folder Node.js akan diinstal di mana? Ini saya simpannya di folder C aja. Silakan klik next juga. Di sini next juga, lalu next juga, lalu install. Nah, di sini teman-teman tinggal menunggu proses instalasi Node.js-nya selesai. Nah, jika seandainya proses instalasi Node.js-nya sudah selesai, teman-teman tinggal klik finish saja. Nah, sekarang kita cek apakah Node.js yang udah kita install tadi udah terinstall dengan benar atau belum. Nah, cara melihatnya, teman-teman buka command prompt, lalu ketik aja node strip p. Tekan enter. Nah, nanti kalau misalkan ada versi yang muncul di sini, itu artinya Node.js kita udah berhasil kita install. Nah, selanjutnya kita akan coba cek versi juga untuk NPM. Kira-kira apakah NPM-nya udah berhasil diinstal atau belum? Teman-teman tinggal ketik aja npm-v. Tekan enter. Nah, jika seandainya nanti ada versi yang muncul, itu artinya kita udah berhasil menginstal NPM-nya juga. Oke, selanjutnya kita close dulu semuanya. Dimana kalau misalkan kita buat folder baru di dalam desktop ya di sini, teman-teman boleh klik kanan, new folder, terus misalkan kita beri nama first project gitu ya.
Oke, selanjutnya ceritanya di sini kita akan membuat sebuah first project baru React.js ya. Sebenarnya ada dua cara untuk kita bisa menggunakan React.js menggunakan npm ini atau menggunakan CLI ini. Yang pertama, diinstal dulu baru digunakan, atau istilahnya seperti kita menginstal Node.js lah. Kita install dulu baru kita bisa gunakan. Atau cara yang kedua, itu digunakan secara langsung, atau kita bisa istilahkan juga sebagai portable ya, dimana kita tinggal pakai aja menggunakan npx. Nah, tapi di video kali ini aku akan mempraktikkan menginstal dulu baru menggunakan projectnya. Nah, teman-teman boleh buka dulu command prompt-nya, bisa tekan Windows R, nah lalu ketik cmd, lalu tekan enter. Nah, untuk menginstal React.js pertama kali, teman-teman tinggal ketik aja npm install -g create react app. Nah, maksud dari create React App ini untuk menginstal React.js. Selain itu, kita akan menggenerate semua hal yang akan dibutuhkan untuk project awal. Nah, jika seandainya teman-teman udah ketik seperti ini, teman-teman tinggal klik enter saja. Nah, tunggu proses instalasinya selesai. Nah, jika seandainya sudah selesai terinstall, selanjutnya kita akan menggenerate atau membuat first project React.js. Nah, yang pertama, kita akan buat projectnya di mana. Jadi, teman-teman boleh arahkan aja command prompt-nya ke folder yang udah kita buat tadi, atau ke folder di mana kita akan menempatkan sebuah projectnya. Nah, di sini aku akan simpannya di folder C, di first project ya, teman-teman. Nah, teman-teman sepertinya di sini tinggal klik aja di bagian yang ini, lalu copy, lalu pergi ke command prompt-nya, lalu ketik cd, lalu klik kanan, paste ya. Nah, jadi di sini langsung akan mengarah ke first project yang ini. Jika seandainya udah diarahkan, teman-teman tinggal ketik enter saja. Nah, jadi nanti kita akan menempatkan project React.js-nya di folder yang ini. Nah, selanjutnya kita akan menggenerate first project React.js dengan cara create react app, lalu nama project-nya apa. Nah, penulisan nama project pada React.js itu aturannya harus huruf kecil semua. Terus tidak boleh ada spasi. Kalau misalkan ada spasi, itu nanti dipisahkan dengan strip seperti ini. Nah, misalkan kita akan beri nama aja project, atau first project lah ya, first strip project. Seperti ini. Lalu jika misalkan udah diketik seperti ini, teman-teman tinggal ketik enter saja. Nah, ini nama projectnya bebas mau apapun ya, teman-teman. Nah, di sini tunggu sampai prosesnya selesai. Lama dari proses generate ini dipengaruhi dari koneksi internet, teman-teman. Jadi, silakan sabar aja dulu. Nah, kalau misalkan kita minimize, terus kita lihat di first project di sini akan ada generate folder baru nih, teman-teman. Nah, jika dalam proses instalasi teman-teman mengalami error seperti ini, nah ini artinya koneksi internet teman-teman sedang jelek ya, teman-teman. Nah, kebetulan di sini aku sedang jelek. Kita akan coba install lagi ya. Nah, kita akan coba install lagi ya. Create React App. Nama projectnya apa? Oke, nah jadi seandainya teman-teman udah berhasil menginstalnya, teman-teman akan lihat ada sebuah folder baru yang digenerate oleh npm-nya. Itu artinya kita udah berhasil membuat sebuah first project menggunakan React. Nah, jika seandainya folder ini kita buka, di dalamnya ada banyak sekali file dan juga folder. Nah, teman-teman gak usah bingung dulu, nanti aku akan coba jelaskan tiap-tiap foldernya ini ya. Nah, jadi teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya, teman-teman boleh klik File, Open Folder, lalu cari folder yang udah tadi digenerate oleh npm. Nah, aku simpannya di desktop. Kita pergi ke folder first project. Di sini ada first project, tinggal klik select folder. Oke, jadi yang pertama di sini ada folder Node modules. Di dalamnya ada banyak sekali folder. Nah, jadi folder ini itu nanti berisi paket-paket modul Node.js. Semua library yang kita install dengan npm akan disimpan di sini. Nah, itu mengenai Node modules. Terus selanjutnya di sini ada folder public. Nah, jadi folder public ini nantinya akan berisi file-file public seperti HTML, terus CSS, terus nantinya juga kita punya icon, ada gambar, dan aset public lainnya. Nah, itu untuk folder public. Di sini nanti berisi folder-folder public, terus di sini ada folder src. Nah, folder src ini nantinya akan berisi dari aplikasi React.js. Nah, disinilah kita akan membuat komponen. Nah, file app.js ini berisi kode untuk komponen app atau komponen utama dari aplikasi.
Terus selanjutnya di sini ada app test.js. Nah, jadi nanti di sini berisi kode untuk testing komponen app. Selanjutnya di sini ada index.js. Nah, kalau index.js di sini nanti akan berisi kode untuk merender komponen app ke real DOM. Oke, selanjutnya di sini ada git ignore. Nah, jadi git ignore ini nantinya akan berisi kode-kode yang akan diabaikan oleh Git. Nah, lalu selanjutnya di sini ada package.json. Nah, jadi package.json ini adalah file JSON yang berisi keterangan project dan daftar dari modul-modul yang dibutuhkan. Nah, itu sepintas dari folder-folder dan juga file-file yang digenerate oleh React.js. Selanjutnya, gimana caranya supaya kita bisa menjalankan React.js? Nah, itu gampang aja. Teman-teman boleh buka si command prompt-nya, atau teman-teman juga boleh ketik di sininya secara langsung, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman boleh control backtick, atau teman-teman boleh pergi ke bagian terminal, lalu new terminal. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik aja npm start. Tekan enter. Nah, nanti akan otomatis React.js-nya dibuka di halaman web browser. Oke deh teman-teman, proses instalasi dan first project React.js ini udah berhasil kita buat. Sebenarnya sesimpel itu, sesederhana itu, dan kemungkinan besar project kita di video kali ini akan kita gunakan untuk video-video selanjutnya untuk mempelajari React.js lebih jauh. Jadi kalau aku simpulkan, yang pertama teman-teman cuma tinggal persiapkan aja dulu software Node.js-nya. Setelah itu teman-teman install menggunakan npm. Setelah diinstal menggunakan npm, selanjutnya kita akan membuat first project menggunakan React.js dengan perintah create React app, lalu nama projectnya apa. Terus jika misalkan nanti koneksi internet teman-teman tidak stabil, maka React.js akan otomatis memberikan respon request timeout atau proses pembuatan projectnya gagal. Silakan diulangi kembali pembuatan first projectnya menggunakan perintah create React app, lalu nama projectnya apa. Terus nanti npm-nya akan otomatis menggenerate file-file yang akan dibutuhkan untuk first project atau project pertama kali. Dan jika seandainya sudah selesai, teman-teman boleh jalankan React.js-nya dengan cara npm start. Nanti akan otomatis muncul di halaman web browser. Oke, teman-teman, video kali ini sampai sini dulu. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu cara install React.js menggunakan npm. Gimana nih? Mudah-mudahan teman-teman ngikutin tutorialnya sampai akhir, dan mudah-mudahan teman-teman ngerti. Dan jika seandainya teman-teman masih kurang ngerti, silakan diulang-ulang aja videonya. Dan jika seandainya masih nggak ngerti, silakan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini supaya makin maju dan juga berkembang dengan cara klik tombol like-nya supaya videonya nggak tenggelam. Dan buat teman-teman yang pengen belajar lebih jauh mengenai React.js, silakan ditekan tombol merahnya, ditekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Dan kemungkinan besar project ini akan kita gunakan untuk video-video selanjutnya. Jadi silakan di-save aja dulu project-nya, kita akan gunakan di next video. And I hope you like this video. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.